Sudah pukul 3 sore, kami masih belum sampai di Desa Kanike. Ini adalah sungai yang biasa dilewati menjadi jalur utama warga untuk menuju dan keluar dari Desa Kanike. Sudah hampir 3 jam kita jalan kaki, padahal dari kampung ke pasar itu jaraknya hanya 3 km. Tapi karena trek berbahaya dan licin. Indonesiaku kali ini menuju Pulau Seram, sebelah utara Pulau Ambon, Provinsi Maluku. Di Pulau Sejuta Pesona ini, kami akan menuju Desa Kanike. Desa ini berada di jalur pendakian gunung tertinggi di Kepulauan Maluku, Gunung Binaya. Perjalanan Indonesiaku kali ini akan membawa Anda pemirsa ke sebuah desa bernama Desa Kanike yang terletak di kaki Gunung Binaya, Provinsi Maluku. Nah, untuk menuju ke sana kami harus menumpang truk semacam ini karena jalan rusak. Ditambah lagi perjalanan akan dilanjutkan selama 2 hari dengan berjalan kaki. Tampaknya akan menjadi perjalanan yang panjang dan melelahkan. Ikuti terus Indonesiaku. Belum juga sampai di Huaulu, truk harus terhenti karena roda selip. Di musim hujan, jalan berlumpur kerap merepotkan warga yang melintas. Beberapa orang pun terpaksa turun dari truk dan memasang balok-balok kayu sebagai landasan jalan. Syukurlah, akhirnya truk bisa kembali melaju. Dan tibalah kami di Huaulu. Baru beberapa menit berjalan, kami harus menghadapi trek seperti ini. Dan memang inilah yang akan menjadi jalur utama kami untuk menuju ke Desa Kanike. Yang kira-kira jaraknya 28 kiloan dari desa pertama tadi kita masuk. Tanjakan terjal memang cukup menguras tenaga. Akhirnya kami memutuskan untuk istirahat sekaligus makan siang. Sebuah shelter di tengah hutan ini menjadi tempat saya bersama porter menikmati makan siang. Tak berselang lama, hujan turun mengguyur. Shelter sederhana ini sepertinya tak cukup untuk kami berlindung. Beberapa dari kami harus menikmati makanan di bawah guyuran hujan. Sungguh situasi yang tak nyaman. Lama kami menunggu, hujan pun tak kunjung berhenti. Saya akhirnya mengenakan mantel hujan dan bersiap kembali melanjutkan perjalanan. Para porter justru sebaliknya. Tanpa mantel, bahkan ada yang melepas alas kaki. Dari jalan setapak di antara rimbunnya hutan tropis, kami bergerak menyusuri arus sungai. Ini adalah Sungai Waitebo. Setidaknya kami harus menempuh perjalanan sekitar 4 hingga 5 km melalui jalur sungai ini. Jalur sungai yang tengah surut serta berbatu inilah yang menjadi jalan utama menuju Desa Roho dan Kanike. Tak ada jalur lain. Akhirnya setelah menempuh perjalanan selama 5 jam, berjalan kaki, melewati medan berlumpur, kemudian melewati sungai, akhirnya kami tiba juga di Desa Roho. Ini adalah desa persinggahan pertama kami sebelum akhirnya besok melanjutkan perjalanan ke Desa Kanike yang merupakan tujuan akhir kami. Kira-kira kami masih membutuhkan waktu sekitar 1 hari lagi perjalanan untuk bisa sampai ke tujuan terakhir kami. Malam ini kita istirahat dulu di sini. Hari kedua, sementara Kanike masih 18 km lagi. Sebuah jarak yang tak seberapa jika ditempuh menggunakan moda transportasi yang memadai. Namun sisa jarak yang ini akan terasa lebih berat jika ditempuh dengan berjalan kaki. Inilah jalan raya bagi masyarakat Kanike untuk terhubung dengan dunia luar. Setelah jalan berlumpur, kembali kami harus melintasi sebuah sungai besar, Sungai Waisamata. Tak ada jembatan yang bisa kami gunakan menyeberang dengan mudah. Bisa dibayangkan, jika hujan dan arus air mendadak deras, maka tak mungkin sungai ini bisa diseberangi. Lagi-lagi, hujan turun dengan derasnya. Rintangan kembali kami hadapi.
sudah pukul 3 sore, kami masih belum sampai di Desa Kanike. Ini adalah sungai yang biasa dilewati, menjadi jalur utama warga untuk menuju dan keluar dari Desa Kanike. Anda bisa bayangkan pemirsa, biasanya sungai tidak sederas ini, tapi karena hujan mengguyur sejak siang tadi, air sungai meluap, arusnya cukup deras dan debit air sungai juga meningkat drastis. Ini hujan juga masih cukup deras. Hujan deras membuat sungai kecil yang tadinya kering ini berubah berarus sangat deras. Rasa-rasanya tidak mungkin kami bisa menyeberanginya. Saya hanya bisa terpaku. Berpikir bahwa kalau harus menunggu arus sungai surut, bisa jadi kami harus menginap semalaman dalam hujan. Sungai ini memiliki 2 aliran besar dengan sebuah daratan di tengahnya. Dalam hujan, kami berpikir keras untuk bisa melanjutkan perjalanan. Para porter berinisiatif menebang beberapa pohon untuk dijadikan jembatan. Satu demi satu kami melintasi jembatan seadanya ini. Setelah dirasa aman, beberapa batang pohon di jembatan pertama dipindahkan untuk kembali dijadikan pijakan. Seorang porter bahkan harus turun ke badan sungai untuk memastikan jembatan sederhana ini kuat untuk kami pijaki. Sungguh beresiko. Sedikit saja salah melangkah, tubuh kami bisa lenyap tertelan arus. Syukurlah semua bisa melintasi sungai ini dengan selamat. Untuk kesekian kalinya, saya harus kembali menyeberang sungai. Ini lebih riskan dibanding sebelumnya. Karena apa? Karena selain arusnya cukup deras, tidak ada jembatan sama sekali. Kami juga tidak bisa menebang pohon untuk menjadikan jembatan karena sungainya cukup lebar. Jadi jalan satu-satunya yang paling aman, mudah-mudahan dengan berpegangan di dahan ini. Kemudian ada satu porter di sana yang meraih tangan saya dan kita bisa menyeberang. Rasa cemas dan ragu menyergap. Jujur, saya takut menyeberangi sungai ini. Arus sungai begitu deras. Batuan di dasar sungai membuat langkah saya rentang tergelincir. Dahan pohon ini erat saya genggam. Untunglah para porter segera meraih tangan saya. Sungguh perjalanan yang melelahkan dan menguras emosi. Hari semakin gelap, Kanike tinggal beberapa ratus meter lagi. Sebelum memasuki Desa Kanike, kami harus melalui sebuah jembatan besar yang terbuat dari bambu dan kayu hutan. Ya, inilah satu-satunya jembatan besar yang saya temui selama perjalanan dan merupakan hasil swadaya masyarakat. Desa Kanike sudah di depan mata dan Tuhan masih menguji kesabaran kami. Jembatan semen yang menjadi jalan terakhir menuju desa ini putus diterjang arus sungai. 10 jam yang melelahkan, pemirsa, sangat melelahkan. Desa Kanike sudah di depan mata. Sudah terlihat ya di sini gedung sekolah dan juga rumah-rumah warga. Tapi sayangnya akses jembatan yang menghubungkan langsung ke Desa Kanike ini putus. Lagi-lagi kami harus menyeberang sungai untuk kesekian kalinya. Seorang porter dengan mudah menyeberangi sungai kecil ini, tapi tidak dengan saya. Hari yang sudah gelap dan tubuh yang lelah membuat saya kesulitan menyeberang. Saya mencoba berpegangan kepada akar-akar pohon, tapi kaki saya tak bisa meraih dasar sungai. Sungai ini terlalu dalam. Akhirnya seorang porter membiarkan badannya sebagai pijakan saya untuk menyeberangi sungai. Akhirnya rintangan terakhir ini bisa saya lalui. Sungguh perjalanan yang tidak akan saya lupakan. Minggu pagi menjadi hari yang sibuk bagi warga Desa Kanike, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah. Sebuah hal yang menarik saya dapati di sini. Jika kebanyakan di daerah lain, para perempuan yang menggendong bayi-bayi mereka, di Kanike justru sebaliknya. Para laki-laki terlihat luwes menggendong bayi-bayi mereka. Kaum perempuan memang memiliki peran yang sangat penting di dalam masyarakat Kanike. Di desa ini, para perempuan berbagi peran dan tugas rumah tangga dengan suami-suami mereka. Sementara untuk mengurus ladang, perempuan Kanike lah yang lebih banyak berperan. Warga desa Kanike mengandalkan sepenuhnya konsumsi pangan mereka dari hasil ladang dan hutan. Komoditas pangan pokok seperti beras pun menjadi barang langka di sini.
Ubi, singkong, dan sagulah yang menjadi makanan utama mereka. Mama Vince, ini yang nanam ubi jalar di sini siapa? Mama. Mama yang nanam, Ya, Mama yang ambil. ya. Siang masak? Mama yang masak. Mama yang masak. Mama yang cuci pasti kan? Cuci Kumpul. Sambil terus menggali, Mama Vince bercerita bahwa kondisi seperti ini memang menjadi hal yang lazim. Para laki-laki biasanya akan sibuk untuk urusan membangun rumah atau infrastruktur. Tapi di sisi lain, mereka juga sudah terbiasa mengurus anak di rumah. Ubi untuk kebutuhan makan siang hari ini sudah cukup. Ketiadaan infrastruktur sudah lama dirasakan warga Kanike. Dengan bergotong royong, warga Kanike mengganti jembatan mereka yang sudah lapuk dan rapuh karena cuaca dan waktu. Usia jembatannya sudah berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun? Ya, 5 tahun. Memang harus diganti atau? Ya, harus diganti. Kalau tidak diganti, nanti warga masyarakat di sini jadi korban. Bisa mati dibawa oleh banjir. Sudah ada berapa orang yang meninggal 3. gara-gara? 3. Satu di sini, Kali Waule, satu di Kali Letana di depan kampung kita. Tidak mudah mendapatkan bahan bambu untuk membangun jembatan. Bahan bambu diambil dari alam hutan yang berada jauh dari lokasi jembatan. Lantaran ukuran bambu yang cukup besar, satu-satunya jalan adalah dengan menghanyutkan ke sungai. Sebagian warga berada di sungai untuk mengangkut bambu. Sebagian lain menunggu di atas jembatan lama. Sayang, belum juga kami mulai mengganti kayu-kayu yang usang, hujan deras mengguyur kami. Saya dan beberapa orang sudah bersiap-siap di badan sungai untuk mengambil bambu yang dihanyutkan dari hutan. Bambunya sudah dekat, sebentar lagi kita akan ambil. Hujan semakin deras. Arus yang deras menyulitkan saya untuk bergerak. Butuh sekitar 5 batang bambu yang besar untuk membangun jembatan ini. Usia bambu pun harus yang sudah tua agar diperoleh panjang bambu yang cukup. Ya, luar biasa sekali perjuangan warga desa Kanike hanya untuk membuat jembatan bambu seperti ini. Mereka harus menebang bambu dari dalam hutan, menghanyutkannya di sungai. Dan Anda bisa lihat sendiri pemirsa, cuaca sangat tidak mendukung, hujan deras, arus ini juga ikut deras. Masih ada sekitar 2 bambu lagi yang harus diambil dari sungai. Berat sekali, makanya butuh lebih dari 5 orang yang harus memotong bambu ini. Panjangnya sekitar 30 meter lebih. Tidak mudah untuk menghanyutkan bambu di sungai Wahule ini. Kontur sungai yang berundak dengan batuan besar membuat sungai sering tersangkut. Kalau sudah begini butuh 7-10 orang untuk mengangkatnya kembali. Kami harus berkejaran dengan waktu. Hujan turun membuat arus sungai semakin deras. Arus deras bisa membahayakan warga. Kepala desa akhirnya memutuskan pembuatan jembatan harus ditunda hingga esok hari. Bapak, ini bagaimana? Hujan deras sekali, sungai meluap. Jadi kita tidak bisa kerja lagi jembatan. Haha. Nanti besok, hari Senin pagi, baru kita lanjutkan kembali. Aha. Program kita menyangkut dengan jembatan. Memang sangat beresiko ya kalau dipaksa untuk hari ini. Kalau kita dipaksa tenaga kerja jembatan, bisa kita juga dibawa oleh banjir. Cuaca esok paginya cerah. Warga melanjutkan pekerjaan membuat jembatan yang sempat tertunda. 5 buah bambu sudah berjejer menggantikan jembatan yang lama. Tidak ada paku ataupun kawat untuk bahan konstruksinya. Semua mengandalkan bahan dari hutan. Ini kuat nggak? Cuman pakai rotan aja? Oh, tali hutan lebih kuat. Lebih kuat? Ya. Kenapa nggak pakai paku? Kenapa nggak pakai kawat? Tidak ada. Tidak ada? Ya. Kita mau beli dengan apa? Tidak ada uang. Jadi pakai ini pun Ya, kuat? kita pakai ini yang tidak ada uang.
bisa tahan berapa lama kalau begini? 5 tahun juga bisa. 5 tahun bisa? Kalau kenal basah itu 5 tahun. Tapi kalau diikat di rumah kita, itu lama sampai rumah rubuh juga kita potong. Jembatan ini hanya menggunakan rotan sebagai pengikat. Meski begitu, jembatan kuat untuk menopang 10 sampai dengan 15 orang dewasa. Inilah gambaran warga Kanike. Meski tidak tersentuh dengan pembangunan, setidaknya warga Kanike tak mau menyerah kepada keadaan.